Halo teman-teman, selamat datang di Pintu Berkat Channel. Pernahkah kalian merasa seolah-olah hidup kalian dihantui oleh sesuatu yang sulit diubah? Sebuah kutuk yang menimpa keluarga, ekonomi, atau bahkan hubungan pribadi. Mungkin kalian pernah mendengar ungkapan seperti kutuk keluarga, yang familiar disebut kutuk keturunan, atau kutukan ekonomi yang membuat kita merasa terjebak dalam keadaan yang sama dari generasi ke generasi. Nah, di video kali ini kita akan mengupas tuntas apa sebenarnya arti kutuk menurut Alkitab dan bagaimana kasih karunia Tuhan membuka jalan bagi kebebasan dan pembaruan hidup. Bayangkan, apa jadinya jika setiap kesalahan di masa lalu bisa mengikat kita tanpa ada harapan? Yuk, kita bongkar bersama. Pertama-tama, mari kita kenali dulu apa yang dimaksud dengan kutuk dalam konteks Alkitab. Dalam Perjanjian Lama, kita menemukan ayat-ayat seperti di Keluaran 20 ayat 5 dan Ulangan 5 ayat 9. Di sini, Tuhan menyatakan bahwa akibat dosa, terutama penyembahan berhala dan pelanggaran perjanjian, bisa berdampak sampai generasi keempat. Nah, mungkin kalian bertanya, kenapa sampai generasi keempat? Kenapa tidak 5 atau 7? Ternyata, angka 4 di sini bukan soal hitungan matematika, tapi lebih kepada cara untuk menyatakan bahwa dampak dosa itu luas dan berkelanjutan. Di masa itu, ungkapan seperti ini dimaksudkan untuk mengingatkan umat bahwa dosa tidak hanya mempengaruhi individu, tetapi juga cara hidup, nilai-nilai, dan pola asuh dalam komunitas. Dengan kata lain, kutuk di sini mencerminkan konsekuensi sosial dan kultural yang terjadi akibat dosa. Kalau kita bahas tentang kutuk keturunan, penting untuk kita pahami bahwa ungkapan itu bukan berarti anak-anak atau generasi berikutnya secara otomatis dihukum karena dosa nenek moyang mereka. Di Perjanjian Lama, istilah itu lebih bersifat simbolis. Pernah dengar istilah kutuk keluarga ya? Ternyata ini lebih menekankan bagaimana pola hidup yang berdosa, meleset dari kebenaran dan kehendak Bapa, dapat mempengaruhi lingkungan dan nilai-nilai dalam keluarga selama beberapa generasi. Bukan sebuah nasib yang harus kita terima tanpa ada jalan keluar. Artinya, jika dalam sebuah keluarga terdapat kecenderungan untuk hidup tidak sesuai dengan kehendak Allah, misalnya penyembahan berhala, perilaku dan perkataan buruk atau pola hidup yang merusak, efeknya bisa dirasakan tidak hanya oleh satu generasi, tetapi dapat mengalir ke keturunan berikutnya melalui cara hidup dan lingkungan yang tercemar. Namun, hal ini lebih ke dampak alamiah daripada suatu kutukan gaib yang mengikat. Beranjak ke Perjanjian Baru, ada pesan penting yang harus kita pahami. Setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Di dalam Yehezkiel 18 ayat 20, Allah menegaskan, anak tidak akan dihukum karena dosa bapaknya, dan bapak tidak akan dihukum karena dosa anaknya.
Inilah kabar baiknya. Meskipun lingkungan atau pola hidup yang salah bisa mempengaruhi kita, setiap orang tetap memiliki kesempatan untuk memulai lembaran baru melalui pertobatan dan kasih karunia Tuhan. Di sini, kita diajak untuk melihat bahwa meski dampak dosa bisa terasa secara kolektif di lingkungan dan keluarga, pada akhirnya dalam penghakiman Allah, kita dinilai secara personal. Jadi, bukan berarti nasib kita sudah tertulis sejak lahir. Kita punya kesempatan untuk berubah, diperbarui, dan dibebaskan dari bayang-bayang masa lalu. Di sini, kita masuk ke inti dari perbincangan tentang kutuk keturunan. Banyak yang mendengar ungkapan ini dan langsung berpikir bahwa nasib buruk sudah menurun secara otomatis dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tapi, mari kita telusuri lebih jauh. Bayangkan, jika nasib buruk itu benar-benar nempel secara gaib, bukankah itu membuat kita tak punya harapan untuk berubah? Nah, ternyata Alkitab mengajarkan hal yang berbeda. Dalam konteks ini, kutuk keturunan lebih menggambarkan bagaimana pola hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, baik itu nilai, kebiasaan, atau pola asuh, dapat berdampak secara sosial dan psikologis dalam sebuah keluarga. Namun, ini bukanlah sebuah kutukan mistis yang mengunci nasib kita selamanya. Setiap generasi tetap punya kesempatan untuk memutus siklus tersebut dengan mengubah cara hidup, berpegang pada kebenaran, dan mencari pertobatan yang sejati. Seringkali kita mendengar pernyataan seperti, Alkitab nggak konsisten dong. Di satu sisi disebutkan dampak dosa sampai generasi keempat. Tapi di sisi lain, setiap orang dinilai secara individual. Nah, bagaimana ini bisa selaras? Sebenarnya, kedua perspektif ini justru saling melengkapi, bukan bertentangan. Di satu sisi, ungkapan sampai generasi keempat mengungkapkan dampak sosial, budaya, dan lingkungan. Sebuah peringatan agar kita menyadari bahwa pola hidup berdosa bisa menyebar dalam keluarga. Di sisi lain, pesan tentang pertanggungjawaban individual mengingatkan kita bahwa di hadapan Allah, setiap orang akan dinilai berdasarkan perbuatannya sendiri. Jadi, meskipun efek lingkungan dan budaya bisa berlangsung, Allah memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk bertobat dan berubah. Sobat Pintu Berkat, mungkin ada di antara kita yang pernah mendengar atau bahkan mengalami ungkapan seperti kutukan ekonomi atau kutukan keluarga. Tapi, bagaimana seharusnya kita menyikapi hal itu dalam kehidupan sehari-hari? Ingat, hidup kita bukan ditentukan oleh masa lalu. Ada harapan dan pembaharuan yang ditawarkan melalui Kristus. Pertama, mari kita lihat bahwa banyak masalah dalam kehidupan, baik ekonomi, kesehatan, maupun hubungan, dipengaruhi oleh berbagai faktor duniawi seperti pola hidup, lingkungan, dan keputusan pribadi. Mengaitkan semuanya dengan kutukan hanya akan menimbulkan stigma dan membuat kita merasa tidak berdaya. Sebaliknya, melalui pertobatan dan perbaikan pola hidup, kita dapat memutus rantai dampak negatif tersebut. Selain itu, kasih karunia Kristus memberikan jaminan bahwa kita tidak terikat oleh kutukan masa lalu. Dalam Galatia 3:13, kita diingatkan
bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ini berarti, walaupun kita hidup di dunia yang rusak dan penuh tantangan, di dalam Kristus ada kesempatan untuk mengalami pembaharuan dan hidup yang penuh harapan. Tak lengkap rasanya jika kita tidak melihat dari sisi tradisi Yahudi. Di dalam tradisi ini, angka seperti angka 4 yang muncul dalam ungkapan sampai generasi keempat tidak dimaksudkan sebagai angka literal, melainkan sebagai simbol untuk menggambarkan totalitas dan dampak yang menyebar luas. Jadi, kenapa angka 4? Bukan karena ada keajaiban angka, melainkan karena angka itu mewakili konsep keutuhan dan dampak yang dirasakan dalam berbagai penjuru kehidupan. Para komentator seperti Rashi menekankan bahwa meskipun efek pola hidup berdosa bisa terasa selama beberapa generasi, setiap individu tetap memiliki peluang untuk bertobat dan memperbaharui diri. Hal ini mengajarkan kita untuk selalu mencari kesempatan dan terus berusaha mengubah lingkungan serta kebiasaan yang kurang mendukung kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Untuk menyimpulkan, mari kita rekap apa yang telah kita bahas hari ini. Alkitab mengajarkan bahwa konsep kutuk dalam Perjanjian Lama menekankan dampak sosial, budaya, dan pola hidup yang bisa berkelanjutan ke generasi berikutnya. Itu adalah peringatan agar kita menjaga hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Di sisi lain, dalam Perjanjian Baru, kita dipanggil untuk bertanggung jawab secara individual. Setiap orang memiliki kesempatan untuk bertobat, diperbarui, dan hidup dalam kasih karunia Kristus. Pemahaman kutuk keturunan lebih kepada dampak lingkungan dan budaya, bukan sebuah kutukan mistis yang menahan kita selamanya. Dan melalui kasih serta pertobatan, setiap generasi memiliki harapan untuk memutus siklus itu. Ingat teman-teman, hidupmu tidak ditentukan oleh masa lalu. Kasih karunia Tuhan selalu membuka pintu bagi pembaruan dan kebebasan. Kita masuk ke dalam sebuah analogi untuk membantu pemahaman kita. Bayangkan sebuah taman yang dulunya diabaikan dan dibiarkan tumbuh liar, penuh dengan gulma, tanaman yang tidak diinginkan, dan tanahnya sudah tercemar oleh pola perawatan yang buruk selama bertahun-tahun. Gulma-gulma itu yang tumbuh dari benih-benih yang ditinggalkan generasi sebelumnya, bukan berarti setiap tanaman baru yang tumbuh di sana sudah ditakdirkan menjadi gulma juga. Nah, ketika seorang tukang kebun yang penuh kasih datang, ia tidak hanya melihat seluruh taman itu sebagai terkutuk. Ia melihat peluang untuk membersihkan, menyiangi gulma-gulma lama, dan menanam benih-benih yang baru dan sehat. Dengan perawatan yang tekun, secara bertahap, taman itu mulai berubah. Tanaman baru tumbuh, nilai estetika terbangkitkan, dan taman yang dulu terabaikan berubah menjadi tempat yang indah dan produktif. Analogi ini menggambarkan dua hal. Pertama, dampak lingkungan dan pola hidup. Seperti gulma dalam taman, pola hidup berdosa yang tidak diatasi bisa mempengaruhi keluarga dan komunitas selama beberapa generasi. Ini adalah efek alami dari warisan lingkungan yang tercemar. Kedua, pertanggungjawaban individu dan harapan pembaruan. Sama seperti tukang kebun yang datang dan meremajakan taman, setiap individu memiliki kesempatan untuk bertobat dan mengubah kehidupan mereka. Melalui kasih karunia dan pertobatan, kita bisa memutus siklus negatif dan menanam benih-benih baru untuk masa depan yang lebih baik.
Dengan begitu, meskipun efek dari masa lalu itu nyata, tidak ada nasib yang tetap. Setiap orang bisa memulai kembali dan membawa perubahan positif dalam kehidupannya. Mari kita ubah cara pandang kita. Jangan biarkan label-label seperti kutukan membuat kita merasa terjebak. Mari kita bangun hidup yang lebih baik dengan pertobatan, perbaikan pola hidup, dan dukungan komunitas yang penuh kasih. Jika kalian merasa terinspirasi atau memiliki pengalaman yang ingin dibagikan, silakan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa teman-teman untuk share video ini kepada teman dan keluarga yang mungkin membutuhkan pesan harapan dan pembaharuan. Jika kalian ingin mendalami lebih jauh, hubungi gereja atau komunitas rohani terdekat untuk mendapatkan dukungan dan bimbingan. Terima kasih telah menonton, dan ingatlah bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk hidup dalam kebebasan dan kasih karunia Allah. Sampai di sini video kali ini. Semoga apa yang kita bahas bisa membuka mata dan hati sobat pintu berkat sekalian untuk melihat bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil untuk diperbarui dalam hidup. Teruslah berjuang, teruslah berharap, dan selalu percayalah bahwa kasih Allah menyertai setiap langkah kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.